yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang berupa risalah yang diembannya berupa Adinul Islam. Pada hari ini saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Ya. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua adalah sambutan dari yayasan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tampilan video dari Taut Al-Hanif Jombang. Kemudian yang keempat adalah tampilan video dari SD Al-Hanif Jombang. Kemudian acara yang kelima penyampaian materi, ya penyampaian inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fauki, SPD. Kemudian yang enam adalah tanya jawab, ketujuh adalah doa, yang kedelapan yang terakhir adalah penutup. Ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang berikutnya, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Wahyu Zamzami Zakawali. Kepada beliau, ya, Ananda Zamzami Zakawali, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma fil ard wa ma fi anfusikum aw tuhfuhu fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la hamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ananda Wahyu Zamzami Zakawali. Beliau adalah anak
SD Al-Quran Al-Hanif kelas 3. Ya. Kemudian acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Yayasan Al-Hanif Jombang yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Minhaj Astorik, SPD. Beliau selaku Kepala Bidang Pendidikan ya, Yayasan ya, Al-Hanif Jombang. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'ana. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan man kana yarju liqa Allahi falyakrim ahlallah. Qila ya Rasulullah halillahi azza wa jalla ahlun. Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'ana. Ala man akramahum faqad akramahullah wa atahul jannah. Wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Ya Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akrama min hamilil Qur'an. Ala wa anna hamilul Qur'ani indallahi akramu min kulli ahadin illal anbiya. Hadratal muhtaramin, para ustadz ingkang minulya, wabil khusus Ustadz Fauqi yang pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan materi dalam agenda parenting, juga seluruh peserta ingkang sampun rawuh wonten Zoom menika. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sehingga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti agenda parenting pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh SD Al-Hanif atau oleh lembaga pendidikan Al-Hanif. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadz ingkang minulya, 1 bulan yang lalu ada berita yang viral di sosial media. Viral di YouTube, awalnya viral di YouTube dan kemudian TV One termasuk yang mensiarkan acara ini juga. Terkait dengan apa? Jadi ada peristiwa di Subang, Jawa Barat terkait dengan pemindahan kubur, di mana kemudian pada saat jenazah ini dibongkar dan kemudian mau dipindahkan. Jadi sebagaimana diinformasikan, diberitakan, kebetulan makam atau kuburan ini dianggap tidak layak karena digunakan kandang kambing. Oleh kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ,
ini harus dipindahkan demi menghormati jenazah yang memang dimakamkan, dikuburkan di sana. Dan kemudian apa para ustadz dan ustadzah sekalian, jenazah yang mau dipindah itu, jangankan kemudian tubuhnya ya, jasadnya, fisiknya, kafannya saja kemudian masih utuh, terjaga. Jadi padahal jenazah ini dimakamkan sudah dalam waktu yang sangat lama. Jadi kalau masyarakat di situ menghitungnya itu 17 tahun 3 bulan. Kasus-kasus yang seperti ini memang bukan satu-satunya dan sering terjadi. Tapi ini yang saya sampaikan karena ini viral, terupdate 1 bulan yang lalu. Para ustadz ingkang minulya, siapa dan jenazah siapa dan kenapa kemudian bisa menjadi seperti ini? Masyarakat di Subang masih sangat hafal, mengingat betul bahwa jenazah itu adalah jenazah Al-Maghfurlah Kiai Haji Mukhya bin Rudia. Dan masyarakat sangat mengenal. Kenapa kemudian? Akhirnya kan selalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin jenazah ini, jasad ini masih utuh. Padahal berdasarkan hukum alam, sunatullah, kalau kita dulu misalnya mengenal ada jaring-jaring makanan itu ya, nanti di siklus yang terakhir, semua yang hidup, makhluk hidup itu nanti pasti akan hancur karena mikroorganisme pengurai. Secara teori itu seperti itu, sunatullahnya seperti itu. Tapi kenapa kemudian jasad almarhum Kiai Mukhya ini kemudian tidak hancur? Dan pertanyaan masyarakat umum selalu masih seperti itu. Kenapa? Akhirnya akan kemudian terjawab. Ternyata beliau itu adalah seorang guru ngaji. Sebagian besar hidupnya didedikasikan untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Tidak setahun 2 tahun, menurut informasi dari masyarakat di situ, beliau itu mengajar Al-Quran dari generasi ke generasi. Jadi mbahnya dulu yang ngajar dia, anaknya yang ngajar dia, kadang cucunya yang ngajar dia. Jadi seluruh hidupnya hampir didedikasikan untuk berkhidmat kepada Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Oleh karenanya, para ustadz ingkang minulya, peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah, inilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, tidak sekedar kemudian kafannya saja yang kemudian melindungi tubuhnya, tapi kemudian jasadnya pun Allah lindungi. Jadi Allah lindungi dari makhluk-makhluk yang kemudian mestinya bisa mengurai jasad, daging, tulang, tapi tidak. Sungguh kemuliaan bagi Kiai Haji Mukhya dan siapapun yang kemudian menjadikan hidupnya untuk berkhidmat kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Oleh karenanya, kalau hari ini dan tadi saya bacakan beberapa hadis, itu sesungguhnya siapapun yang memiliki Al-Quran itu mestinya sangat familiar. Karena yang saya bacakan itu adalah apa yang kemudian tertulis di sampul. Jadi Al-Quran kita. Jadi man aroda ayyatakallama ma'allah fal yaqra'il Qur'ana. Barang siapa yang menginginkan, menghendaki bercakap-cakap dengan Allah, hendaklah ia membaca Al-Quran. Pakai wazan tafa'alah. Ini saling bercakap-cakap. Tidak akan bercakap-cakap kalau misalnya kita dalam dunia kita, manusia yang satu dengan yang lain, kecuali mereka adalah orang-orang yang sangat dekat. Dan kemudian kalau kita ingin dekat dan bisa bercakap-cakap dalam tanda kutip dengan Allah, maka kemudian caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian hadis yang kedua, masih juga sampul Al-Quran ini, sebaik-baik kalian adalah
orang yang belajar Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran dan kemudian mau pula untuk mengajarkannya dan mau mengajarkan. Dan hadis yang ketiga, barang siapa yang mengharapkan hendak bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia muliakan ahlullah. Di sini kemudian ada ahlullah. Ahlun kalau secara lughah itu kan orang dekat, keluarga, famili. Dan siapa kemudian ahlullah? Ditanyakan, wahai Rasulullah, adakah Allah mempunyai seorang ahli? Kemudian Rasulullah menjawab, betul, ada. Ditanyakan lagi, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, ahlullah di dunia ialah orang-orang yang membaca Quran. Ketahuilah siapa-siapa yang memuliakan mereka itu, Allah akan memuliakan dan memberikan surga kepadanya. Siapa-siapa yang kemudian menghinakan mereka, maka Allah juga akan menghinakannya dan akan memasukkan ke dalam neraka. Wahai Abu Hurairah, tak ada seorang pun yang paling mulia di sisi Allah selain orang yang membaca Al-Quran, yang membawa Al-Quran untuk dibaca. Ketahuilah sesungguhnya orang yang membawa Al-Quran untuk dibaca itu di sisi Allah lebih mulia daripada seluruh orang selain para nabi. Para ustadz yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi ahlullah di dunia ini karena kedekatan kita dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah pada siang hari ini panjenengan semua hadir dalam rangka untuk kemudian belajar Al-Quran, berkhidmat kepada Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang paling dekat dalam hidup kita ini. Oleh karenanya saya selaku wakil dari yayasan, pertama kami memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua, panitia, para ustadz, ustadzah, kepala sekolah, dan juga peserta yang sudah hadir di sini. Wabil khusus termasuk Ustadz Fauki yang juga akan menyampaikan materi ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, kami dari yayasan barangkali cara selama ini memfasilitasi agenda-agenda termasuk kegiatan-kegiatan barangkali masih jauh dari harapan, ada kekurangan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Mewakili yayasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, ya kami ucapkan selamat kepada panjenengan semuanya untuk bisa mengikuti acara ini, agenda ini, parenting ini sampai akhir. Mudah-mudahan panjenengan semua mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk ahlullah yang ada di dunia ini karena kedekatan kita dengan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan Pak insya Allah Yayasan Pendidikan Al-Hanif sebagaimana motonya ya SD Al-Quran Al-Hanif memang dalam rangka sekali lagi untuk berkhidmat, dan mudah-mudahan para siswa yang belajar di SD Al-Hanif ini menjadi generasi Qurani yang dekat dengan Al-Quran, mau belajar dengan Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, dan juga kemudian mau mengamalkan isi. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Minhad Astorik atas sambutannya dan pesan-pesan, ya, pesan-pesannya yang luar biasa dan patut kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Kemudian acara yang berikutnya yaitu acara yang keempat, ya, yaitu tampilan video dari yang pertama adalah dari Taut Al-Hanif, Taman Taut Al-Hanif, dan SD Al-Quran Al-Hanif, ya, sekaligus ya, tampilan video Taut Al-Hanif, kemudian tampilan video SD Al-Hanif Jombang. Ya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adwa. Saya kelas 4 SD. Saya bersekolah di SD Al-Quran Al-Hanif Jombang. Yuk ikuti kegiatanku di SD Al-Quran Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Al-Quran Al-Hanif adalah lembaga pendidikan tingkat dasar, adalah sebuah sekolah yang mencetak generasi penghafal Al-Quran dan berkebudayaan Islam. Dalam pembelajarannya, SD Al-Quran menggunakan kurikulum 2012 dan memiliki target hafalan minimal 5 juz. Visi SD Al-Quran Al-Hanif adalah sekolah generasi berkebudayaan Islam. Misi SD Al-Quran Al-Hanif mencetak generasi penghafal Al-Quran dan Al-Hadis, membentuk generasi berpola pikir Islam, mewujudkan generasi berperilaku Islam, dan melahirkan generasi saintis peduli lingkungan. SD Al-Quran Al-Hanif terletak di Jalan Madura nomor 23, Beneng, Jombang, Jawa Timur. Di SD Al-Quran Al-Hanif kami belajar banyak hal. Ustaz dan ustazah di sini sangat menyenangkan. Mereka membimbing kami penuh dengan kesabaran dan kasih sayang. Ustaz dan ustazah juga selalu mengingatkan kami untuk berbuat kebaikan. Sebelum belajar, kami dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Setelah itu, kami belajar tahsin dan tahfiz bersama ustaz dan ustazah. Doakan kami ya agar cita-cita kami menjadi hafiz Quran dapat terwujud. Amin. Kemudian kami memulai pembelajaran. Setiap hari Jumat, kami melaksanakan olahraga. Lalu pada hari Senin ada kegiatan ekstrakurikuler bela diri tanpa suci. Terus kami. Tidak hanya itu, pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis kami ada ekstrakurikuler Science Club loh. Wah, keren kan? Masih ada lagi. Kami juga ada kelas cernak atau cerita anak. Di sini kami diajarkan untuk menjadi seorang penulis cilik. Ih, hebat kan? Nah, ini kegiatan kami sedang melukis. Ini kami sedang bermain. Ustaz dan ustazah juga selalu menemani di setiap kegiatan. Ini kami sedang kerja bakti. Sekolah, kami melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Ini semua tentang sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Ini teman. Wahana air panas. Boleh ikut util nggak? Hah? Ikut nggak? Itu loh sekolah. Itu main pulau.
Nggak boleh. Itu kuman. Aku cek Zoom. Waalaikumsalam. Aku cek Zoom ya. Engko tak telepon aman. Halo. 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 Ya, sudah. Ya, tadi adalah tampilan video dari SD Al-Quran Al-Hanif dengan video Taman Taut Al-Hanif Jombang. Ya. Nah, kemudian untuk acara yang berikutnya adalah acara Fauki SPD. Ya, sebelum Ustadz Fauki menyampaikan materinya, saya akan membacakan ya kurikulum vitae beliau ya. Nama Ahmad Fauki Ali ya, SPD ya. Beliau tempat tanggal lahir Jombang 28 Maret 1989 ya. Kemudian pendidikan beliau ya pernah yang pertama yaitu TK Pertiwi ya, TK Pertiwi. Kemudian yang kedua belajar di MI Mujahidin ya, MI Mujahidin Parimono ya. Kemudian yang ketiga beliau belajar di Madrasah Sanawiyah Madrasatul Quran Tebuireng. Ya. Jadi kelihatannya saya juga melihat wajah beliau itu tidak terlalu asing, ya. Karena saya dulu pernah juga belajar di Madrasah Sanawiyah Tebuireng. Gitu. Jadi saya tuh melihat kok kelihatannya nggak asing gitu, pernah sering lihat gitu, tapi karena lama nggak ketemu jadi takutnya ya nggak kenal, tapi nggak asing dari ya pandangan saya dan beliau ini saya nggak asing gitu ya, karena angkatannya juga nggak terlalu jauh ya. Mungkin beliau masih ya, saya kan kelahiran tahun angkatan 2000 angkatan 2000 kalau saya 2003 ya. Dengan angkatan pinten Ustaz di MK-nya? Masuk 2002 insya Allah Ustaz. Dan masuk 2000 saya masuk 2000 ya. Oh, jadi. Ya, jadi masih adik tingkat saya gitu. Saya sering ke di MK dulu sering. Jadi selisihnya masih 2 tahun, jadi sering lihat. Gitu. Kemudian beliau juga pernah di lembaga khusus ya di BEC Pare ya. Pendidikan kursus bahasa Inggris. Nggih, Ustaz. Nggih, bahasa Inggris. Kemudian beliau juga pernah
yang kelima ini pernah belajar di MAK ya, kemudian melanjutkan belajarnya di MAK Madrasah Aliyah Keagamaan. Fit Al-Amin Preduan. Preduan itu Sumeneb Madura. Oh, Preduan Sumeneb Madura. Ya. Kemudian berikutnya beliau pernah belajar di PT IKI, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Ya. Kemudian beliau lulusan S1-nya itu di Unhas, ya, Unhasi. Universitas Hasyim Asy'ari Tebireng, jurusan tarbiyah gitu. Iya, betul. Jurusan tarbiyah. Ya. PA. Kemudian aktivitas beliau saat ini ya sebagai pelatih atau Umi Jombang di Umi Jombang ya. Kemudian mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jombang. Ya. Kemudian pelatihan Al-Quran yang pernah diikuti oleh beliau ya metode Umi ya. Ya. Beliau hari ini akan menyampaikan materi dengan tema menjaga hafalan bersama Andanda. Ya, sebelum beliau memaparkan, saya izinkan saya memberi pengantar ya Ustaz. Memang hari ini ya khususnya anak-anak SD Al-Quran Al-Hanif maupun Taman Taut Al-Hanif ya, Taut Al-Hanif, problem yang harus diselesaikan, problematika yang harus diselesaikan oleh orang tua sebagai wali murid ya, saat ini menjaga hafalan ya anak-anaknya ya. Mungkin problem yang kendala yang dilakukan orang tua di rumah diantaranya adalah kesibukan orang tua di rumah karena kesibukan bekerja atau sehingga kurang hanya untuk murojaah ya. Nah, problem-problem itu pasti terjadi di setiap orang tua di rumah ya. Kemudian aktivitas anak misalnya HP ya. HP yang problem kedua yaitu HP yang masih ya dipegang oleh anak-anak ketika di rumah. Nah, problem-problem ini kan problematika ini kan harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan maka pengaruhnya itu ke hafalan anak-anak itu tersebut ya. Ya, pasti akan berdampak kepada berpengaruh pada anak-anak, hafalan anak-anak itu ya. Bagaimana cara Ustadz Fauqi ya agar bisa orang tua ini menjaga hafalannya dan problem-problem yang terjadi di rumah misalnya orang tua dengan segala hal aktivitas kesibukan mereka itu sehingga mampu menyempatkan untuk murojaah ya, mendampingi murojaah anak-anaknya bersama di rumah. Ya, barangkali juga kemampuan dari orang tua ya dalam segi bacaannya juga, hafalannya juga kurang, mungkin problem semacam itu kan harus diselesaikan. Ya. Oleh karenanya bagaimana ya cara-cara ya agar anak-anak hafalnya itu terjaga di rumah. Mungkin kepada belum apa-apa sudah ditanya ini saya. belum masuk kemarin sudah ditanya gitu. Baik, dan pertanyaannya sangat panjang sekali, panjang kali lebar plus tinggi ya. Baik, sebelum saya buka, saya mau dipastikan Bapak Ibu sekalian, Ustadz sekalian diaktifkan kameranya. Karena dari 175 peserta yang hadirin hari ini, hanya saya yang membuka kamera. Saya seperti ngomong sendiri. Ya, silakan dibuka kameranya. Jika ada yang belum membuka kamera, ya saya juga akan mematikan kamera saya.
biar seperti radio nggih. Ngomong sendiri. Ya, ada Ustazah Dian, Ustadz Hamzah, ada Ustazah Dewi, Ustazah Sabrina, ada Ustadz Hanifah, Ustazah Silvi, Ustazah Qurrata A'yun, Ustazah Zidni, Ustadz Zidni, Ustadz Al-Maher, Ustazah Gurrah. Biar saya sebutkan semuanya, biar aktif kameranya ya. Ustazah Eni, Ustazah Nur Fadila, Ustazah Faizul, Ustadz Prima, Ustadz Ikar, Ustazah Musyarofa, Ustazah Evi, Ustazah Siti Nurming, Ustazah Naura, Ustazah Vela, Ustazah Novi, Ustazah Ida. Ayo diaktifkan. Ya, mas saya ngomong sendiri ini nanti. Ustazah Eni, Ustazah Lini, Ustazah Liling, Ustadz Abdu. Ayo, silakan diaktifkan kameranya nih. Tujuh yang mengaktifkan kamera. Saya nggak akan mulai kalau belum aktif kameranya. Minimal 90%. Saya tidak akan mulai materinya jika belum ada 90% yang aktif. Sudah Ustazah Dewi, Ustazah Hamzah, Ustazah Dian. Ya, sudah ya. Alhamdulillah. Ustazah Dian izin dulu menggunakan kamera menyusul ya. Baik. Saya mohon izin untuk share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab cuma satu ini, Ustaz. Ustaz Rizal yang jawab cuma satu, jangan tok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diaktifkan mic-nya juga tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala Rasulillah khatamin nabiyyin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati ya, salam takdim saya kepada Ustadz bin Hastarsi, juga salam takdim saya Ustadz Wahyudi selaku kepala sekolah SD Al-Hanif. Nanti salam takdim saya Ustadz Agustin selaku kepala Al-Hanif. Terima kasih. Yang saya hormati juga Ustadz Rizalul Haq dan tadi Ananda Zamzami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka meskipun hanya lewat Zoom ya, lewat online, dan harapan kita nanti insyaallah kita bisa dipertemukan dalam dunia nyata ya, dalam dunia nyata. Dan kelak kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Raja kita, ya, suri tauladan kita, kekasih kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah yang awalnya kita itu bodoh, ya, bodoh, bangga dengan kebodohannya, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan ya, yakni yang terang benderang, yakni agama Islam, yang mana kita dengan agama Islam itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat beliaulah yang kita harapkan ya, yang kita harapkan kelak di hari kiamat.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik Ustaz Usada, kenapa di sini saya tema kita pada siang hari ini yakni menjaga hafalan bersama Ananda ya. Kenapa sih harus menjaga ya? Kenapa harus menjaga? Kenapa harus hafalan? Lalu kenapa harus dengan Ananda? Ya, nanti akan kita kupas tuntas ya. Materi kita ya setajam silet ya. Setuntas-tuntasnya. Baik, buah kedondong boleh dimakan, boleh dong kita kenalan ya. Tak kenal maka tak sayang, itu adalah ungkapan masa lalu ya. Kalau sekarang kita sudah merubah, tak kenal maka ta'aruf. Harapan saya nanti ketika kita saling berpapasan ya, jika itu saya tahu jenengan maka saya akan menyapa insyaallah, dan jika panjenengan mengetahui saya, harapan saya juga disapa. Izinkan saya pada saat ini memperkenalkan diri ya. Nama saya Ahmad Fauqi Ali. Teman-teman dunia pendidikan ya, teman sekolah, teman mondok, lalu teman mengajar itu lebih familiar dengan kata-kata Fauqi ya, dengan nama Fauqi. Lalu di dunia usaha teman-teman lebih mengenal saya Ali ya, Aliye atau Ali. Nah, oleh karena itu saya punya bidang usaha di bidang Ali Corp ya, atau Ali Corporation. Saya tadi kok sempat disinggung ya, saya pernah di PT IKI Jakarta, kok kuliah lagi di Unhas. Di PT IKI Jakarta itu saya hanya sampai di semester 7 awal. Nah, ada masalah yang mengharuskan saya pulang, ya maka saya harus pulang dan tidak kembali lagi, dan kandas di tengah jalan. Lalu ketika 2013, saya di PT IKI masuk 2008. Saya pulang 2000 hanya membantu di SMK di Bulurjo. Lalu di 2013 ada informasi pendaftaran di Unhas S1 waktu itu, program Madin ya, dan gratisan. Saya memberanikan diri untuk daftar ya, karena gratisan ya coba ya 50-50 ya, bisa masuk alhamdulillah, nggak masuk ya naudzubillah. Gitu. Dan saya aktif di Min 1 Jombang itu kalau siang hari, pagi sampai siang. Lalu di sore harinya saya aktif di Nggudo Tahfidz Quran Ariston. Ya, pada jam-jam tertentu saya aktif di Umi Jombang. Alamat saya Parimono, tidak jauh dengan Al-Hanif ya. Dari Al-Hanif ke selatan ada Pom Bensin, masuk ke barat ya. Bukan masuk pomnya, tapi masuk ke barat ya. Masuk gang di baratnya. Lalu itu nomor HP saya, silakan dicatat, siapa tahu nanti kita bisa bisa menjalin hubungan, entah itu di bisnis atau di pendidikan. Silakan. Lalu ada IG itu untuk bidang usaha saya, di bidang percetakan ada, lalu desain grafis juga ada, di Shopee juga ada, jual beli sarang walet atau jual beli emas dan perak. Di YouTube ada dokumentasi segala kegiatan saya rangkum ya, saya rekam dan saya upload di YouTube agar tidak penuh memorinya ya, hanya nitip saja. Ini adalah moto saya, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran selalu di hati dan murojaah sampai mati. Moto ini selalu saya tanamkan dimanapun saya bersinergi ya, dimanapun dan dengan siapapun saya bersinergi ya. Entah itu di Min dengan anak-anak saya di kelompok saya, atau di Nggudo dengan kelompok tahfidz saya, atau saat tahsin atau sertifikasi, itu selalu saya sampaikan ya. Al-Quran selalu di atas. Kenapa seperti itu ya? Kita mau berpegang apa kalau tidak Al-Quran? Ya, itu adalah pegangan kita. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa jika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka kita tidak akan tersesat. Ya, itu adalah pegangan kita.
dan murojaah sampai mati. Nah, Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu mudah sekali untuk dihafal ya, mudah sekali untuk dihafal, sangat mudah. Jenengan kalau tidak percaya, jenengan buka tengah-tengah Al-Quran yang belum pernah mungkin jenengan baca, ya. Jenengan ambil ayat yang jangan panjang-panjang, yang pendek dulu, ya latihan pendek dulu. Jenengan baca 5 kali, belum hafal, baca 10 kali, belum hafal, baca 20 kali, belum hafal juga, baca 30 kali, kok belum hafal juga, 40 kali, pasti hafal. Oke. Kalau tidak hafal, jenengan potong kuku saya yang panjang ini. Oke, gitu ya. Jadi menghafal itu mudah, Bapak Ibu sekalian. Yang sulit adalah murojaahnya. Bagaimana kita membagi waktu kesibukan kita ya untuk kesibukan kita, aktivitas kita dengan murojaah. Nah, jadi intinya adalah hafal Al-Qur'an itu adalah murojaah, bukan ziyadah. Ya, hafal Al-Qur'an adalah ada kaitannya dengan erat kaitannya dengan murojaah, bukan ziyadah. Okay? Sedikit atau banyak hafalan kita, ya, yang penting kita istiqamah dalam bermurojaah. Selanjutnya, Ibu sekalian, ini kameranya dimatikan lagi, Ustaz. Ini saya berarti harus, saya sudahi, saya sudahi dulu ini, berarti pembicaraan saya. Kalau dimatikan kameranya ini. Mana Umi? Ya. Bapak Ibu sekalian. Hadir, Ustaz. Hadir, yang tadakura hadir, Masya Allah. Ini guru saya. Ini. Ya, selalu hadir saya. Di HNK ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama dan yang paling utama kita adalah niat ya. Apapun aktivitas kita. Sholat, yang pertama niat ya. Yang pertama adalah niat. Wudu, ya niat. Ya. Jangan mau kegiatan apa? Harus niatnya dulu ya. Bukan pekerjaannya dulu. Jenengan ke pasar ya, harus niat membeli barang itu. Bukan tiba-tiba ke pasar ya, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk sak bedundut endelalah ternyata di sana nggak ada yang dibeli. Ya ngapain ke pasar? Ya, cuma jalan-jalan aja. Nah, ini mustahil ya, mustahil. Ya, jadi apapun kegiatan kita, maka kita awali dengan niat. Niat kita adalah membangun generasi Qur'ani. Apa Bapak Ibu? Tuh, nggak jawab. Saya juga matikan kamera ya. Saya matikan kamera juga ini kalau gitu. Membangun generasi Qur'ani. Membangun generasi Qur'ani. Oh, ayo. Yang lainnya nggak kompak. Membangun Generasi Qur'ani. Iya. generasi Qur'ani. Membangun apa niat kita? Membangun generasi Qur'ani. Bapak Ibu sekalian. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ya punya anak ya. Jenengan punya anak. Tidak hanya jangan sampai tanpa niat ya. Jangan sampai tanpa niat itu na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan punya anak itu harus punya niat. Ya, niatnya apa? Kita harus memperbanyak generasi Qur'ani intinya. Okay. Dan dengan menitipkan di Al-Hanif itu adalah langkah yang tepat, itu sudah tepat sekali. Okay. Karena jenengan secara tidak langsung, jenengan termasuk orang-orang yang membangun generasi Qur'ani. Coba bayangkan, jenengan menitipkan anak jenengan di TK umum yang nggak pernah ada pembelajaran Al-Quran. Jenengan nitipkan di sekolah yang kegiatannya hanya menggambar, menulis, ya, membaca, dan lain sebagainya. Nggak ada Al-Qurannya. Kira-kira anak itu bisa menjadi generasi Qur'ani enggak? Nah, kita tidak. Oke. Maka jenengan menitipkan anak-anak ke Al-Hanif itu adalah langkah yang sangat tepat sekali. Oke. Jenengan sudah berkontribusi. Kontribusi apa? Urun ya. Iuran. Bahwa jenengan juga kontribusi ikut andil ya dalam membangun generasi yang Qur'ani. Nah, tugas ustadz-ustadzahnya di PAUD ya pasti dong juga membangun generasi Qur'ani. Oke, pasti membangun generasi Qur'ani dalam waktu
yang sekian jam ya tidak lepas dari yang namanya Al-Qur'an. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, saya harapkan panjenengan semuanya rileks dan gembira karena apa yang kita hadapi pada siang hari ini ya, wong wayahe turu kok ya dikon anu rek ngrungokno tausiah. Ya, jadi ya tidak apa-apa sambil tiduran tapi ya disimak baik-baik, nggih. Jadi tetap ya biasa rileks dan selalu bergembira. Selanjutnya silakan dipersiapkan gelas yang kosong. Maksudnya apa? Tinggalkan semua masalah yang ada. Ya, berambang munda, dok munda, ya lombok munda, wis nggak usah dipikirkan teman-teman. Ya, tinggalkan semua masalah di luar. Ya, kreditan, sehingga gak lunas-lunas. Ya, ya ditinggalkan dulu. Kita di sini siap menerima materi demi siapa? Demi anak-anak kita. Kalau demi anak kita pasti untuk kita juga, kan ya? Kalau untuk anak kita pasti untuk kita juga. Fokus dan konsentrasi ya. Ya meskipun sambil santai, ya minum kopi, ya sambil nyemil ya tetap konsentrasi, okay? Yang penting tidak dicampur dengan nyetel film atau TV. Bapak Ibu sekalian, silakan panjenengan semuanya ya. Dalam hal ini kita saling mengenal. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, jenengan juga harus memperkenalkan diri. Ini sudah ada yang dari Pekalongan. Masya Allah. Ustazah Siti Rohmah. Iya, betul. Sekarang domisili di Pekalongan ini. Iya, betul. Kok bisa? Dapat info dari mana ini? Subhanallah. Ini dari teman saya ya, Ustazah Dian. Beliau itu teman ini, angkatan waktu kuliah. Oh gitu, iya ahlan wa sahlan Ustazah. Nggih, harapan saya nanti jangan bisa ke Jombang atau saya bisa ke Pekalongan ya. Amin. Ini besok ke Surabaya rencana. Oh Masya Allah, ya mampir ke Al-Hanif besok ini Insya Allah. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Silakan, ini semuanya sudah ada yang punya anak nggih? Maksudnya banyak yang punya anak nggih. Maka saya meminta panjenengan pada saat ini merinim namanya ya, merinim atau merubah nama yang panjenengan itu menjadi nama kebanggaan, maksudnya nama anak panjenengan menjadi kebanggaan panjenengan. Ya, silakan diganti namanya menjadi nama anak panjenengan. Saya ingin tahu ya saya juga ingin kenal kan ya dengan panjenengan juga dengan anak-anak panjenengan. Silakan di rename dulu. Saya ada waktu 1 menit. Dan juga siapkan secari kertas dan pulpen ya. Secari kertas dan pulpen. Kalau bisa lembar kosong seperti ini ya. HVS seperti ini nggih. Jadi disiapkan kalau bisa spidol lebih baik nggih, spidol bukan hanya pulpen, spidol. Dengan silakan dipersiapkan. Kok nggak bisa? Duh, nggak dengar. Nggak dengar. Oh, dengar. Udah cek ke atas. Sudah ya? Tidak bisa ganti nama, ya nggak apa-apa. Oke. Tapi saya ingin tahu nama-nama yang unik. Sudah disiapkan pulpen sama spidolnya? Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu sekalian, musiknya tadi kedengaran atau tidak? Kedengeran. Kedengaran, Ustaz. Baik. Sudah ada yang dirinum, ada yang belum ya. Ada Putri Ibu Maryam, Iya Az-Zahra, ada M Adam Jibril W,
apalagi ya namanya Sultan Ghazi Ahmad, Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa sekali. Nama-namanya sangat besar ya, nama-nama besar, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah disiapkan untuk pulpen, spidol dan kertasnya. Dengan ya, silahkan, ada harapan apa dari anak-anak panjenengan? Jenengan punya visi apa, punya cita-cita apa, punya keinginan apa, punya harapan apa terhadap anak-anak panjenengan? Jenengan tulis visinya, ya. Visinya yang bagus ya nulisnya ya, yang bagus nanti bisa ditempel di tembok ya. Nanti bisa ditempel di tembok, nggih. Ya. Visinya apa, lalu misinya apa? Misi itu langkah-langkah panjenengan untuk mencapai keinginan yang terbaik dari anak panjenengan. Bisa ya? Bisa ya? Sudah tergambar? Sudah tergambar? Ya, silakan. Saya beri waktu 3 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Semuanya, ya, semuanya tak terkecuali. Semuanya, silakan ditulis. Harapan terbaik dari anak panjenengan apa? Lalu langkah-langkahnya apa? Ya. Lulus SD sudah hafal 30 juz. Lulus SMP misalnya sudah hafal tafsir hadis. Lulus SMA sudah menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu mantek, dan sebagainya. Silakan ditulis. Kalau visi cukup 1 saja. Kalau misi mungkin ada 1, 2, atau 3. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum saya lanjutkan, silahkan saya ingin tahu visi dan misi panjenengan. Ya, dari sekian ratus peserta, saya ingin memanggil 3 saja. Oke, 3 saja. Coba, apakah ada yang di luar Jawa? Silakan mengacung. Ini banyak yang nggak aktif kameranya nih. Silakan, yang dari luar Jawa? Tidak ada. Yang dari Jawa Barat? Saya Ustadz. Oh, Sultan Ananda Sultan Ghazi Ahnaf ya. Dari mana mana Ustazah? Dari Medan, Ustadz. Masya Allah, dari Medan. Subhanallah. Ini anaknya sekolah di Al-Hanif, Ustazah? Enggak. Homeschooling, Ustadz. Cuma satu komunitas sama Ustazah Priani. Nah. Oke. Oh, guys, Ustazah Sultan Ghazi Ahnaf ya. Kalau boleh tahu, Ustazah, visi panjenengan terhadap anak panjenengan apa?
Visinya menjadikan Ananda hamilut Quran, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ini harapan yang luar biasa besar ya. Meskipun kata-katanya simpel, tapi harapannya sangat luar biasa. Lalu misinya apa, Ustazah? Misinya senantiasa mendekatkan Ananda dengan Al-Quran, senantiasa merojaah, mendidiknya dengan menjadikan beliau tuh Ananda tuh anak yang soleh ya, berkepribadian Islam gitu. Jadi dari kecil juga senantiasa didekatkan dengan pemahaman-pemahaman Islam, mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Tepuk tangan Ustazah Bunda Sultan ya, Masya Allah. Mungkin bisa ditempel di dinding Ustazah bahwa ini adalah target kita. Ini adalah target kita, harapan kita. Berapa tahun kita bisa mencapai visi itu atau cita-cita itu. Silakan yang lainnya. Saya nggak tanya yang dimatikan kameranya. Saya tanya yang mengaktifkan kamera. Silakan ada yang mau memberikan bocoran cita-cita jenengan atau harapan jenengan ke anak-anak. Mungkin bisa dibantu Ustazah. Siapa tadi yang belum ya? Ustazah Fatih ya, Ustazah Bunda Fatih ya, Bunda Fatih. Silakan. Mungkin saya bisa dibantu bocorannya apa kira-kira visi panjenengan. Mic-nya masih mati ya, alhamdulillah ya. Dengan siapa dan dari mana, Ustazah? Saya Nini dari Tunggorono, Ustadz. Masya Allah, nggih. Visinya apa, Ustazah, kalau boleh tahu? Saya penasaran ini. Ya, saya ingin menjadikan anak-anak itu penghafal Al-Quran dan mempunyai kepribadian Islam. Dan kalau bisa menjadi guru dakwah yang tangguh. Masya Allah, ya pendakwah ya, jiwa-jiwa da'i. Masya Allah. Misinya apa, Ustazah? Misinya? Ada berapa misi ini? Ya, sejak SMP itu anak-anak sudah masuk ke Pondok Tahfidz dan alhamdulillah yang pertama sudah menyelesaikan hafalan 30 juz bil ghaib. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. SMP, Ustazah, nggih? Ya, sejak SMP sudah menyelesaikan hafalan 30 juz bil ghaib, Ustaz. Masya Allah. Mondok di mana, Ustazah? Dulu SMP-nya di Alam Quran Ponorogo. Sekarang di itu Baron Nganjuk. Masya Allah, dari Ponorogo ke Nganjuk, nggih. Jenengan nggak sedih ditinggal, Ustazah? Ditinggal mondok? Ya, mungkin di awal-awal sih sedih, tapi karena mengingat tujuannya biar tujuannya tercapai ya rasa sedih itu mengalahkan tujuan yang ingin dicapai. Makanan kesukaan Ananda apa, Ustazah? Nah, makanan kesukaan Ananda. Ya, ini jarang ketemu. Biasanya kalau kalau si kecil itu sukanya sih ayam. Oh gitu ya. Jadi ditinggal mondok ketika makan ayam jenengan kepikiran Ananda, guys. Gitu ya. Ditinggal mondok ini ayam, ya Allah, ayam kesukaan anak saya ini, ya Allah. Ya, terima kasih Ustazah Bunda Fatih, Masya Allah. Satu lagi yang mau bersedia memberikan bocorannya, contekannya. Satu lagi yang mengaktifkan Ustazah Sabrina ini sepertinya. Iya, Ustazah Sabrina. Ya, assalamualaikum. Iya. Visinya apa terhadap anak panjenengan? Visi saya sih ingin yang pasti sih jadi hafidh-hafidhoh. Mudah-mudahan itu harapan saya kan untuk berakhlakul karimah itu insya Allah mudah-mudahan tercapai. Ya, anak saya anak-anaknya soleh-solehnya berarti banyak anaknya, Ustazah. Itu alhamdulillah 2, Ustaz. Masya Allah, putra putri nggih. Ya. Lalu misinya apa, Ustazah? Langkah-langkah yang mungkin sudah diterapkan atau belum terlaksana? Ya, mendekatkan dengan Al-Quran dan bersekolah di
di kurikulum yang tepat dengan tujuan saya, niat. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Terima kasih Satu Sadah. Silahkan kertas tasbih bisa ditempel ya, atau diketik ulang yang rapi, yang cantik, agar apa? Tempel di ruang tamu, tempel di kamar, di dapur ya. Kita ketika kita mau melihat, kita teringat anak kita, teringat tujuan kita ya, teringat langkah-langkah apa yang harus kita jalankan. Habis sekalian, terima kasih. Selanjutnya silahkan dipersiapkan pertanyaannya apapun itu ya, karena ini pesertanya ada 270 ya, maka paling tidak pertanyaannya harus ada 250 pertanyaan yang saya dapatkan nanti ya. Silakan ditanyakan sebanyak-banyaknya ke saya. Jika saya bisa maka saya jawab alhamdulillah, dan jika saya tidak bisa maka alhamdulillah, itu sebagai PR untuk saya, dan insya Allah akan saya sampaikan berikutnya. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Okay. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, adapun gaya belajar anak itu ada 3 yang sudah kita ketahui bersama. Ini sudah umum diketahui oleh khalayak masyarakat. Yang pertama adalah visual, dengan melihat, yang mana itu anak itu suka membaca ya. Membaca itu melihat, ini matanya melihat tulisan ya, lalu mulut juga mengucapkan. Ini namanya membaca, membaca, melihat. Nggak mungkin kan merem sambil, namanya hafalan anak ya. Lalu yang kedua mendengar ya, lalu ditirukan. Nah, ini adalah auditorial ya, gaya belajar anak dengan auditorial ya. Biasanya ini pada anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang masih suka bermain, tapi diiringi dengan pendengaran atau audio visual, audio. Yang ketiga adalah dengan kinestetik, pergerakan ya. Apakah dengan pergerakan anak-anak itu lari-lari terus berenang ya, bukan seperti itu Maksudnya kinestetik dengan gerakan itu adalah kita menghafal, ini kita arahkan, kita ibaratkan menghafal contohnya, menghafal dengan gerakan. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti berikut mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu contohnya. Jadi anak itu bisa hafal dengan diiringi dengan gerakan-gerakan. Kita lanjutkan. Berikut adalah pendekatan bahasa ibu ya. Yang pertama adalah langsung ya, tidak banyak penjelasan ya, bahwa misalnya ini a, ini a, ini a, ini ba, apa, langsung ya. Langsung dan diulang-ulang, tidak menyebutkan bahwa ini tiang listrik, ini ada alisnya ya, ini perut gajah ada titiknya. Oh tidak Jadi langsung apa gitu ya, dan kasih sayang yang tulus kita mengajarkan kepada anak itu dengan cara atau dengan rasa sayang ya, tidak dengan kekerasan atau menakutkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berikut adalah prosentase pembelajaran ya. Di Al-Hanif ya, di PAUD-nya, itu 2 jam ya. Kalau di SD-nya entah berapa jam ya. Tapi kalau di PAUD-nya saya tahu 2 jam. Kenapa kok saya bisa tahu? Ya, karena anak saya di sana ya. Kalau di SD Ustaz Rizal berapa jam kira-kira? 1 jam ya. Di SD 1 jam. 1 jam selama pandemi. Oh, kalau umumnya kan pembelajaran umum itu. Kalau umumnya berapa? Ya. Nah, ya baik, alhamdulillah. Maka 2 jam di sekolah tidak bisa disamakan dengan 22 jam di rumah. Bapak Ibu sekalian, coba jenengan bayangkan, ya. Anak-anak 2 jam sekolah menghafalkan di rumah, di sekolah, lalu 22 jamnya di rumah bermain-main. Apakah sesuai dengan harapan panjenengan? Ya tidak, ya. Saya punya harapan Ustaz, anak saya hafal Al-Quran 30 juz
bil ghaib. Saya punya harapan anak saya berprestasi. Tapi dia sekolahnya hanya 2 jam di rumah, nggak ngapa-ngapain, main HP, ya bermain, lalu jalan-jalan. Ini kan nggak sesuai dengan harapan kita. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, 2 jam di sekolah kita maksimalkan ya peran kita sebagai orang tua, pembelajaran 22 jam berikutnya di rumah. Ngoten nggih? Sesibuk apapun Bapak Ibu sekalian, sempatkan waktu untuk mereka. Nggih. Saya ambil contoh ya. 2 jam di sekolah. 2 jam di sekolah itu Bunda, nggih. 2 jam sekolah itu ada bermainnya. Istirahat saja. Itu pun anak-anak ya bermain ala kadarnya, tapi 2 jam full itu dengan Al-Qur'an. 2 jam full dengan Al-Qur'an. Kalau 2 jam full dengan Al-Qur'an, sementara dia pulang ke rumah bermain gadget, secara nggak langsung jenengan merusak cita-cita anak itu. Ini tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka bagaimana peran kita sebagai orang tua, ya 2 jam yang ziyadah di sekolah itu, kita tanyakan ketika pulang, nak tadi ngaji apa? Tadi belajar apa di sekolah? Nambah hafalan apa? Surat apa? Ayat berapa? Coba sini ibu ingin menyimak. Ini kan kita kan berarti kan ikut andil ya, bukan hanya pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu ya enak, pasrah bongkoan itu, tapi jangka panjangnya nggak ada. Gitu loh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kita pasrah ya ke sekolah, tapi kita juga tunjukkanlah bahwa jenengan juga punya satu visi yang sama. Tadi ya niat membangun generasi yang Quran. Itu nggih. Banyak hal yang kita bisa membersamai anak ya. Misalnya sore hari kita latih mereka untuk ziyadah tambahan ya. Nah, dibaca ini 10 kali, dibaca ayat ini 10 kali. Setelah asar selesai dikira anak itu sudah mampu. Setelah maghrib, ayo nak setoran lagi ziyadah ya. Yang tadi sambil melihat, sekarang dengan menutup Al-Qur'an ya. Lalu setelah Isya kita buat untuk murojaah. Ini kan waktu-waktu yang luar biasa nih bagi anak nggih. Jangan dari pagi sampai sore sudah di kantor, sudah di sekolah, sudah kerja nggih. Jangan sampai malam hanya tinggal tidur saja ya. Anak tidak pernah bersamai, tidak pernah ditemani. Ngoten nggih. Ustaz kapan menemaninya? Saya juga punya kesempatan untuk menemani ya. Yang dulu awal saya di Gudo itu sore sampai malam, sekarang saya siang sampai sore. Setelah maghrib saya pulang. Saya ingin bersama dengan anak dan istri. Ini adalah momen-momen yang golden moment ya. Kalau dikira di istilah itu golden moment ya. Jadi waktu-waktu yang sangat berharga. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, panjenengan ada waktu luang jam berapa? Halo. Bapak Ibu sekalian, panjenengan ada waktu luang jam berapa? Masa nggak ada waktu luang dari pagi sampai malam kerja? Maghrib, Ustaz. Setelah maghrib, Ustazah Sabrina tok yang jawab. Yang lainnya nggak punya waktu. Ustazah Sabrina tok habis maghrib. Sabrina itu anak saya. Ustaz Fatih, Umu Fatih ya, Bunda Fatih, jam berapa ada waktu? Setelah maghrib juga. Ustazah Nurul. Habis maghrib, Ustaz. Maghrib juga. Maka Bapak Ibu sekalian, habis maghrib ini maksimalkan. Ya, sekali habis maghrib, ya habis maghrib terus. Bukan alasan sekarang ada kondangan, sekarang ada bowo, sekarang ada arisan. Ya, tapi kita mengutamakan yang waktu kita itu anak-anak. Betul nggih, Bapak Ibu sekalian ya? Bisa ya membagi waktunya untuk anak-anak nggih? Saya teringat teman saya. Insyaallah Ustaz. Saya punya teman kemarin, beliaunya teman dan guru saya di pondok dulu. Itu beliaunya pernah curhat ke saya. Saat ini saya dulu waktu SMA atau aliyah ya, itu saya menyesal kok saya ngambil
ambil tahfidz ya. Sementara teman-teman kok ambil fisika, ngambil biologi, ngambil kedokteran. Yang mana teman-teman itu setelah sekolah, setelah kuliah itu langsung kerja. Langsung bisa digunakan di perusahaan, dapat gaji, bayarannya besar. Sementara saya itu kok Al-Quran ya, itu dijual apa ya? Itu. Tapi saat ini Ustaz, saya justru malah bangga, kata dia. Saya justru malah bangga. Yang mana Al-Quran itu menjadi fondasi dalam kehidupan saya. Sementara kehidupan di dunia akan mengiringi. Secara otomatis akan mengiringi. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Minhaj Astoria. Yang mana Al-Quran itu, Ahlul Quran itu adalah Ahlullah ya. Maka jika sudah menjadi keluarga Allah, maka apapun keinginan kita itu pasti akan dikabulkan. Ya, pasti akan dikabulkan. Banyak sumber-sumber yang lainnya akan muncul. Ya, sumber penghasilan yang lainnya. Saya contohkan pengalaman saya pribadi, nggih. Saya dulu mohon maaf, tukang rosok saya. Saya dulu tukang rosok. Tukang rosok itu, tahu tukang rosok ya, yang menggawe barang-barang bekas itu. Nggih. Tapi saya bukan tukang rosok yang biasa-biasa seperti ini. Saya tukang rosok HP. Nggih. Tukang rosok HP yang mana di daerah sana ada sekian ratus piece HP. Saya borong ambil. Di sana ada sekian ribu HP atau unit saya borong. Nah, seperti itu. Jadi saya kelola lagi dan saya serahkan kepada teman saya untuk diambil emasnya atau limbahnya ya, emas itu. Jadi ya kalau untuk kehidupan sehari-hari ya pasti lebih ya. Bagi saya. Kalau saya selesai dari tukang rosok, saya beralih profesi menjadi tukang cukur rambut. Ya sekali lagi kalau saya kerja itu nggak nanggung ya, nggak nanggung, bukan cukur rambut yang biasa-biasa. Saya maunya yang barbershop. Ya, saya dulu sempat belajar di teman saya di Gresik dan setelah kerja langsung ditugaskan ya untuk menemani beliau ya di barbershop itu. Ya kalau penghasilan 400-500 sehari itu ya sudah biasa, 400.000, 500.000 sehari sudah biasa. Dari pagi jam 9 sampai jam 10 malam. Dari pagi jam 9 sampai jam 10 malam. Dari dunia ada dan lebih. Oke. Tapi hati itu rasanya ya Allah, gersang sekali, gersang. Yang mana saya punya hafalan Al-Quran dari pondok. Kenapa nggak pernah dibaca? Ya, nggak pernah dibaca, nggak pernah dimurojaah. Lalu saya punya hafalan di pondok, nggak pernah diajarkan. Tidak pernah mengajarkan. Karena dari pagi sampai malam saya potong rambut. Lalu saya punya keilmuan waktu itu sama si kuliah. Nih, saya nggak pernah ngajar di lembaga manapun. Gersang, pikiran hati nggak, kayaknya untuk apa saya kerja kalau seperti ini. Lalu saya pamitan pulang. Saya pamit pulang setelah itu. Mohon maaf, bro, saya mau pulang. Saya ingin di rumah saja. Ya. Saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu untuk diri saya, untuk hati saya, untuk hafalan saya, untuk mungkin diamalkan pada orang lain, nggak ada. Saya pulang, saya buka sendiri. Waktu itu di tempat bude saya, ya, saya ingin meminjam tempatnya dan untuk menemani beliau. Nah, karena itu sudah punya saya, maka terserah saya mau buka pagi, mau buka sore, buka malam saja, terserah saya. Selebihnya saya untuk Al-Quran saya, gitu. Dan waktu itu meskipun penghasilan sedikit, tapi masya Allah luar biasanya saya bahagia. Tapi Allah berkehendak lain ya. Allah memunculkan sumber-sumber yang lainnya. Waktu itu saya ditawari oleh teman saya untuk di Gerata Fidul Quran Aristan di Gudo. Langsung saya mengiyakan. Ya, saya bersedia mengajar di sana. Nggak lama, di Min 1 ada informasi dibutuhkan guru Al-Quran. Saya langsung yang pertama kali daftar.
Waktu itu dibuka lagi, ada lowongan di sebelah. Saya daftar lagi di sebelah setelah subuh. Setelah itu siang hari ada di MTSN 1 dibutuhkan guru Al-Quran, saya masuk lagi daftar. Dari sebelum subuh saya berangkat ke sebelah, jam 6 saya nggak pulang langsung ke Min 1, ya. Siang hari saya nggak pulang langsung ke MTSN 1, sore setengah 4 saya nggak pulang langsung ke Gudo, pulang jam setengah 9 sampai rumah jam 9 malam. Masya Allah, akhirnya potong rambut saya tutup. Maksud saya apa cerita ini? Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah takut dengan kondisi kita. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan menjamin kita sampai kewalahan. Jenengan pasti nanti sudah kewalahan, pasti kewalahan. Kalau sudah Allah membuka semua rezeki panjenengan. Amin. Apa? Jenengan ya utamakan Allah, utamakan Al-Qur'an. Punya hafalan sedikit tambah, punya hafalan banyak jaga. Itu tidak kuncinya, tidak ada yang lainnya. Amin. Amin. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada cerita lagi. Dari jadi cerita, nggak ada materinya. Ya ini salah satu materi ya. Cuma bentuknya cerita. Bapak Ibu sekalian, saya teringat dari apa yang disampaikan oleh guru saya, Bapak Profesor Imam Prayogo selaku Ketua Yayasan di Unhash, ya. Dia pernah bercerita tentang sosok Imam Al-Ghazali. Ya. Nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ya. Asy-Syafi'i. Terus Razan Darbi atau sekarang disebut dengan Iran, ya. Dan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermadzhab Syafi'i. Nah, ini yang unik ya. Ayahnya itu sebagai karyawan pembuat kain wol. Kain wol tahu ya? Atau kain yang dari bulu domba itu loh. Ya, jadi beliaunya membuat kain dari bulu wol itu. Yang mana kehidupannya sangat-sangat kurang dari sederhana ya. Kurang dari sederhana. Atau bisa mungkin dikatakan miskin ya. Tapi, nah ini yang unik ya. Ini yang unik. Ayahnya mempunyai cita-cita yang sangat tinggi terhadap anaknya, yakni menjadi anak yang alim dan soleh. Cita-cita yang jarang diungkapkan oleh seorang orang tua yang mungkin serba kekurangan. Cita-citanya itu dibuktikan dengan ketika pulang kerja mendatangi kiai, minta doa, minta nasihat, pulang kerja mampir ke seorang ustadz untuk belajar ngaji untuk anak-anaknya, pulang kerja mampir ke ulama ya untuk didoakan, untuk diberikan ilmu-ilmu agama. Ini adalah bukti-bukti bahwa beliau meskipun mungkin dalam kategori kurang, tapi beliau punya cita-cita yang tinggi terhadap Allah. Saya teringat guru saya, Ustadz Syamsul Hadi dari Gresik ya, trainer Umi juga. Beliau kemarin datang dari Sulawesi. Ya, di Sulawesi itu ada lembaga yang di sana itu SPP-nya saja itu 56 juta. SPP daftar. Daftarnya saja itu 56 juta. SPP-nya per bulan itu 2.800.000. Lembaganya besarnya luar biasa. Masya Allah di sana. Kata yang punya, ke Ustadz Syamsul Hadi ini, kata yang punya, orang Islam itu kalau doa jangan nanggung. Orang Islam itu kalau doa jangan menggunakan otak kiri. Ya Allah, saya ingin motor ya Allah. Ya dapatnya motor. Ya Allah, saya ingin uang 100.000 ya Allah. Dapatnya 100.000. Apakah Allah dihina dengan motor tadi? Apakah Allah itu dihina dengan uang 100.000 itu? Iya. Doanya cuma sebegitu. Maka kita sebagai orang Islam, kata beliau, doanya itu yang out of the box. Yang nggak biasa gitu loh. Jangan minta ya Allah saya ingin sawah
100 sak balon, sak hektar. Saya ingin sama 1 hektar ya Allah. Jangan. Ya Allah, saya ingin lapangan golf ya Allah. Saya ingin punya lapangan golf sendiri ya Allah. Jangan ingin punya mobil ya Allah. Saya ingin punya perusahaan bis ya Allah. Orang Islam kalau nanggung itu harus yang lebih. Inilah berarti kita itu yakin dengan Allah yang Maha Kaya. Jangan kita menghina Allah dengan hanya meminta uang 1 juta. Jangan kita menghina Allah dengan meminta motor. Mintalah yang berlebih. Gitu ya. Maka harapan kita sebagai orang tua terhadap anak ya harus yang luar biasa. Ya Allah, jadikan anak saya solih-solihah. Sudah, ya sudah. Solih-solihah dok. Ya Allah, saya ingin punya anak yang hafizul Quran. Ya Allah, alim ya Allah, ahli fikih ya Allah. Saya ingin punya anak yang ahli dalam ilmu hadis ya Allah, tafsir hadis ya Allah, menguasai 17 bahasa ya Allah, menjadi imam Masjidil Haram ya Allah. Doa itu ya seperti itu. Doa jangan nanggung ya, Pak. Dan dengan doa seperti ini, Bapak Ibu, secara otomatis kita itu yakin bahwa Allah itu Maha Kaya dan memberi kita apa yang kita doa. Sampai sini bisa difahami, nggih? Maka jadilah Imam Al-Ghazali menjadi ulama ahli pikir, ahli fikih, ahli hadis, ahli filsafat yang karyanya banyak memberikan sumbangan terhadap semua umat manusia sampai sekarang. Harapan orang tuanya yang serba kekurangan tapi yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling unik menurut saya, yang paling bawah ini. Hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Setelah guru saya, Ustadz Pak Imam Profesor Imam Prayogo itu tadi pernah ke sana, di Tus itu, Khorasan itu, Persia. Ternyata satu wilayah itu, satu wilayah itu anak-anaknya belajar Al-Quran dari usia 4 tahun. Kalau kita heran kan, ya Allah, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau di sana itu sudah biasa. Ya, dari umur 4 tahun itu mereka sudah menghafalkan Al-Quran anak-anaknya. Maka ketika umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun mereka sudah hafal. Makanya di Khorasan itu adalah tempat yang mana di sana mencetak banyak ulama. Coba jangan lihat, banyak sekali ulama yang terlahir dari sana. Karena dari kecil sudah dicekoi Al-Quran itu. Sudah dikasih makan Al-Quran setiap hari. Maka panjenengan, Bapak Ibu, alhamdulillah, luar biasa ya. Allah memberikan kesempatan dan membuka hati jenengan untuk menitipkan anak-anak panjenengan di Al-Hanif. Yang mana dari anak-anak yang masih ngompolan, ya masih nangisan, tapi sudah terbiasa dengan Al-Quran. Coba bayangkan, jangan lihat tetangga-tetangga, teman-teman yang bangga dengan anaknya ahli matematika, ya, tapi nggak bisa ngaji, ya, ahli ngomong ngalor ngidul, tapi nggak bisa ngaji. Kita harus bangga dengan anak-anak kita yang mana dari kecil mereka sudah makan dengan Al-Quran, sudah tertanam di hati mereka Al-Quran. Maka harapan kita juga sama dengan Imam Al-Ghazali, 7 tahun hafal Al-Quran. Yang bereset ya paling 9 tahun lah. Setelah itu jenengan bisa mengembangkan di ahli hadisnya, ahli Quran hadisnya, setelah itu ilmu fikihnya, ya kita kembangkan lagi di ilmu-ilmu yang lainnya. Itu setelah mereka hafal Al-Quran. Yang penting adalah Al-Qurannya dulu. Selanjutnya, ya, kalau kita lihat di Al-Quran itu diawali dengan Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Oke. Kalau Al-Fatihah itu adalah pembuka ya. Kenapa harus dikatakan Al-Fatihah? Karena hati kita itu tertutup
hati kita itu tertutup dengan kesombongan kita, dengan riak kita, dengan takabur kita, dengan iri dengki kita, maka harus dibuka dengan surat Al-Fatihah. Agar apa? Hati kita terbuka, kita siap menerima ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Fatihah itu adalah pusatnya dari Ar-Rahman Ar-Rahim, sampai disebutkan 2 kali. Selanjutnya, setelah Al-Fatihah apa? Al-Baqarah. Kenapa harus Al-Baqarah? Kenapa harus Al-Baqarah? Kok tidak yang lainnya? Kok tidak tentang keagungan, tentang apa ya, keindahan? Kenapa harus sapi betina? Ternyata saya teliti, ya. Sapi itu hamilnya itu 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Saya pikir-pikir sama dengan istri saya ya. Dan sapi itu menyusuinya 2 tahun. Kok sama dengan jenengan ya? Lah, kenapa kalau sapi betina? Kok bukan sapi jantan atau singa? Jangan-jangan ini menyindir kita. Ya. Kenapa harus seperti itu? Ya. Bapak Ibu sekalian, kunci dalam rumah tangga dan kesuksesan anak-anak kita adalah ibu. Siapa? Ibu. Al-Um madrasatul ula. Ya kalau bapaknya nakal-nakal sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting ibunya solihah. Iya. Ya sekarang kita lihat Fir'aun. Fir'aun itu nakalnya kayak apa? Kelewat batas. Ya. Tapi ada salah satu istrinya ya yang baik hati, namanya Asia. Ya, Asia. Maka jadilah Nabi Musa. Ustadz saya dari Jawa Tengah itu pernah cerita waktu mengisi khotaman imtihan itu, ya metode Umi, ya khotaman imtihan. Itu setelah beliau tampil memandu khotaman sudah akhir, ada orang laki-laki besar bertato memeluk beliau. Dipeluk, dicium tangan, cium kaki. Loh, kok bisa ya? Ternyata setelah ditanyakan ke panitia, ternyata itu adalah ya apa? Bapaknya yang tadi ikut khotaman. Bapaknya anak yang di panggung khotaman itu. Dan setelah diteliti lagi, bapaknya itu adalah kepala begal. Tahu begal ya? Begal, rampok, pencuri itu. Kepalanya. Tapi anaknya jadi hafal Al-Quran. Setelah diteliti lagi, ya, ternyata ibunya itu jualan sayur di pasar. Lah, maka tumbuhlah husnudzon kami itu rezeki anak itu dari makan anaknya itu dari rezeki halal ibunya itu. Karena bapaknya kalau kerja ada motor hilang, lapor ke bapak itu pasti kembali membayar 500.000. Kalau ada sapi hilang, ya laporan ke bapak tadi itu bayar 500.000 kembali sapinya. Berarti kan nggak halal ya. Maka asumsi kami adalah si anak itu makan dari rezeki ibunya yang jualan sayur. Berarti ibunya solihah ini. Ya, ibunya solihah. Rezeki ibunya, oh ini hasil jualan sayur, pasti halal untuk anak. Oh ini uang dari suami, ya dipisahkan. Ini perlu ya, perlu seperti ini. Jangan sampai seperti Nabi Lut atau istri Nabi Lut atau istri Nabi Nuh. Ya. Yang mana mengingkari Allah. Ya anak-anaknya seperti itu. Nggih. Jadi berbalikannya. Maka Bapak sekalian, kita sebagai orang tua khususnya ibu, makanya saya tadi berpesan ke Ustadzah Agusin untuk ibunya wajib hadir, untuk ibunya wajib ikut ya, biar tahu bahwa mengandungnya sama dengan sapi dan menyusuinya juga sama dengan sapi. Masanya maksudnya.
Ya, Bapak sekalian, kita lanjutkan. Adapun tips-tipsnya, ya, yang pertama adalah menyandarkan diri kepada Allah, ya, selalu mendekatkan diri kita, entah itu dengan sholat, ya, dengan zikir, dengan mengaji, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau sudah dekat, ya, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, kerjasama dengan suami. Pak, panjenengan berangkat kerja hati-hati, nggih. Saya doakan mendapatkan rezeki yang lancar, segala urusan dipermudah, pulang dengan selamat, amin. Kerjasama. Ya. Tugas saya sebagai ibu, ya, ngurus anak, nggih. Doakan juga selalu sehat, semoga sehat selalu, dan nanti insya Allah akan anak Ananda akan saya bimbing atau akan saya bimbing tambahannya. Oh iya Bu, nanti saya pulang dari kerja, saya coba untuk menyimak anak. Ini kan kerjasama, gitu ya, bukan meneng-menengan, ya, nggak ada bahasa-bahasa sama sekali terkait anak-anak. Yang ketiga, membuat kurikulum target hafalan, impian menjadi anak yang solid. Ya. Kelas sekian sudah hafal juz ini, ya, lulus SD sudah hafal 30 juz, lulus SMP sudah hafal menguasai tafsir hadis, lulus SMA sudah menguasai ilmu fikih, ya, ilmu balaghah dan sebagainya. Ini adalah harapan-harapan kita yang kurikulum. Maka 6 tahun, ya, 30 juz dibagi 6 tahun, ketemunya 1 tahun berapa juz? 1 tahun berapa juz dibagi 12 bulan. 12 bulan ketemunya berapa juz dibagi 30 hari. Ini target kita, kurikulum kita. Kalau nggak ada itu nggak tercapai. Ya berjalan aja, nggak ada target. Itu ya. Yang keempat, maksimalkan peran anak pertama, ya, dalam menemani adik-adiknya menghafal. Kalau ada yang pertama, Mas, tolong nggih adiknya ikut disimak. Nah, seperti itu, nggih. Selanjutnya, yang kelima, telaten. Telaten itu apa sih? Ya telaten. Ya telaten. Yang keenam, istiqomah. Ini yang paling sulit, ya. Tadi makanya saya tanyakan. Setelah maghrib ya setelah maghrib, setelah isya ya setelah isya. Nggak usah banyak alasan. Ya, istiqomah namanya. Yang ketujuh adalah sabar. Apapun itu pasti ada permasalahan, ya. Anak itu mungkin sulit, ada yang mudah, ada yang manut, ada yang ini sabar, ya, atau kondisi apapun. Tawakal, yang terakhir tawakal, berserah diri. Jangan dari awal tawakal, Ustazah, saya pasrahkan jenengan, ya, wis apapun hasilnya saya pasrah, saya nggak tahu, nggak bisa apa-apa. Ya bukan seperti itu, ya. Tawakal itu di akhir, bukan di awal. Itu, ya. Ustaz, saya nggak bisa ngaji. Gimana ini? Ya belajar dong, usaha. Ya, sekarang banyak pelatihan Al-Qur'an, banyak, ya. Tahsinul Quran, ya. Sekedar menginformasikan, besok hari Minggu besok ini adalah hari pertama tahsin di Parimono. Ya, siapa yang mau ikut silahkan. Ini bentuk dari panjenengan membersamai anak, bukan merintah tok, ya. Nah, selanjutnya, ajaklah mereka belajar Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, yang namanya mengajak itu ya berarti jenengan juga ikut. Kalau jenengan nggak ikut namanya menyuruh itu. Nah, di sana ada kecap, belikan kecap. Ya, namanya menyuruh nih. Ayo nak, kita beli kecap. Nak, di sana ada bakso, belikan bakso. Menyuruh namanya. Ayo nak, kita beli bakso bareng ya. Namanya mengajak. Maka nak ngaji, ibu tak nonton sinetron aja. Bukan begitu, ya. Jadi kita ngaji bersama. Nggih, mengajak ngaji bersama. Namanya mengajak, ya. Maka senantiasa umat ini berada dalam kebaikan selama anak-anak belajar dalam belajar Al-Qur'an. Gitu nggih, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya harapan kita adalah adanya mahkota surga untuk ayah bunda kita, ya. Harapan kita terhadap anak kita, ya, sama halnya orang tua kita terhadap kita. Kalau kita menginginkan mahkota dari anak kita hafal Al-Qur'an, begitu juga orang tua kita mengharapkan mahkota dari kita. Maka jangan kita menyuruh anak menghafal Al-Qur'an, kita juga ikut menghafal. Gitu kan? Maka inilah kita berkontribusi, ya, terhadap membangun generasi yang Baik,
Bapak-Ibu sekalian, sekian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan saya ada waktu kurang lebih 10 menit ya sampai asar, nanti kalau sudah asar saya tinggal. Ya, itu tadi pemaparan dari Ustadz Foki Ali ya, berkenaan dengan tema menjaga hafalan bersama Ananda. Mungkin dari pemaparan beliau ada pertanyaan, bisa ditanyakan, bisa melalui chat, atau langsung menyalakan speakernya lalu bertanya. Monggo para ustadz dan ustadzah yang ada di rumah. Ya, silakan yang mau bertanya. Saya Ustaz. Monggo. Bukan nama dan alamatnya saya. Masih ada Ustaz. Monggo pertanyaannya. Saya panggilannya, jadi apa namanya, dari Pekalongan ya. Yang mau saya tanyakan itu kan yang namanya sosialisasi gitu. Karena terganggu sama suara azan, bisa melalui chat juga boleh, Ustaz. Tidak dengar nih tadi. Saya masih belum menangkap pertanyaannya. Mungkin bisa diulang, Ustaz. Mohon maaf, saya tadi belum menangkap pertanyaannya. Mungkin bisa diulang, Ustaz. Bentar lagi rewel. Ini nih. Nah, jadi ini apa namanya? Tadi kan yang namanya manusia itu kan bersosialisasi dengan masyarakat gitu ya, begitu juga dengan anak kita gitu ya. Nah, pertanyaannya itu terkadang kan lingkungan itu kan kurang mendukung ya, kurang mendukung dalam hal anak, terutama kan ketika ngaji atau menghafal dan lain-lain. Makanya saya itu di rumah alhamdulillah mengadakan ini, kalau baca maghrib itu ngaji ya, buka ngaji buat warga-warga di kampung, jadi yang sepuh-sepuh juga, terus yang anak-anak juga. Nah, bagaimana kalau yang kurikulum yang target saya itu misalnya anak-anaknya pada hafal, terus sepuh-sepuhnya bisa ngaji, gitu bagaimana kurikulumnya? Mungkin itu yang pertama. Nanti lanjut ya Ustaz yang kedua. Itu aja dulu. Mungkin Ustadz Minhaj mungkin menangkap pertanyaannya bagaimana kira-kira? Ustadz Minhaj? Ustadz Rizal? Oke, kira-kira tadi yang ditangkap apa pertanyaannya, Ustadz? Sama ini. Kurang begitu jelas, Ustadz. Yang saya tangkap tadi seperti ini, anak-anak kan butuh apa? Bersosialisasi dengan tetangga. Oke. Itu sih yang saya tangkap. Selanjutnya Pak, ada orang tua itu saya belum begitu menangkap. Mungkin asumsinya seperti ini. Jadi anak-anak itu dikhawatirkan berteman dengan teman-teman yang kurang baik, seperti itu, nggih. Makanya peran kita sebagai orang tua, itu kita memaksimalkan, ini kita memilihkan teman ya. Kita maksudnya jika ada teman yang kurang baik, mungkin kan ada teman-teman yang mungkin tetangga yang tutur katanya
kurang baik, lalu kasar, itu kita jauhkan. Kita sebagai orang tua juga berhak ya memilihkan teman-teman yang baik, memilihkan teman-teman yang baik. Itu yang saya tangkap. Ada lagi Ustazah Umu Aska? Nah, jadi kan makanya tadi dengan cara saya membuat lingkungan itu gimana sih biar anak-anaknya juga kan pada maghrib pada ngaji gitu kan. Terus saya membuka ini di rumah, siapa yang mau ngaji gitu ya. Saya membuka, terus alhamdulillah respon masyarakatnya itu positif. Bahkan bukan anak-anak aja gitu yang pada ngaji, tapi yang sepuh-sepuhnya juga ikutan ngaji gitu. Nah, terus saya ini kan karena keterbatasan ilmu ya, jadi bagaimana kurikulum buat membentuk anak-anak yang pada ngaji dengan saya itu biar juga hafal Al-Quran, terus yang sepuh-sepuhnya juga bisa baca Al-Quran gitu. Saya kan terkadang bingung kurikulumnya itu seperti apa, terutama untuk orang. Ustazah Aska itu jangan bersama dengan berapa orang di situ, berapa guru? Kalau sebelumnya itu kan saya kan cuma ngajar 1 orang, jadi nggak keteteran ya. Nah, jadi sekarang itu karena tambah banyak, saya itu juga keteteran sendiri toh gitu. Kalau kemarin kan kakak saya suruh saya bantuin gitu. Ada 2 orang atau 3 orang, tapi sekarang saya sendiri gitu. Makanya saya agak repot, bingung juga gitu, Ustaz. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik ini. Jadi intinya panjenengan mungkin sedikit kewalahan karena sendirian. Sementara jenengan punya tanggung jawab banyak orang. Sementara untuk anak sendiri bagaimana kan gitu nggih. Baik. Ustazah, jangan bisa bekerja sama dengan tetangga. Ya, tetangga yang panjenengan kira itu sudah bacanya sudah standar, ya bisa diajak kerjasama di PPK jenengan. Kalau sudah seperti itu, jangan bisa secara formal membuka TPG, ya. Nanti jangan kalau kebingungan tenaga pekerjanya, jangan bisa menghubungi teman-teman. Ini kan kami kan di UMI, ya. Jadi jangan bisa mencari teman-teman UMI yang sudah ditahsin dan bersertifikat. Nah, itu sudah cara mengajarnya sudah standar, insya Allah. Dan kami yakin kredibilitasnya baik yang sudah bersertifikat. Nanti bisa kerjasama jika di tetangga tidak ada, tapi tetap kita mengutamakan yang tetangga dulu ya. Kalau belum bersertifikat bisa diarahkan ke tahsin dulu atau sertifikasi dulu. Nanti insya Allah lembaga jenengan akan semakin besar dengan kerjasama dari berbagai pihak itu. Oke. Dan harus ada pemisahan, Ustazah. Jenengan mengajar anak-anak kecil dengan orang-orang dewasa harus beda tempat. Atau kalau waktunya terbatas, tempatnya terbatas dibuat beda waktu atau 2 sesi. Paham nggih? Kalau tempatnya banyak bisa 1 sesi tapi 2 tempat. Yang sini anak-anak, yang sini dewasa, gitu nggih. Kalau waktunya terbatas dibuat 2 sesi, setelah maghrib dan setelah isya atau setelah asar dengan setelah maghrib. Ini akan bisa maksimal, nggih. Kalau dari sekian orang jenengan atasi sendiri, saya yakin tidak akan bisa maksimal. Nah, nanti bisa kita lanjutkan untuk jika pertanyaan belum puas bisa japri ke saya. Silakan yang lainnya. Ini ada pertanyaan Ustaz melalui chat. Yang pertama ini saya bacakan. Ustaz, dibalik Ustaz ada spanduk metode UMI untuk di Medan, gimana ada pelatihan metode UMI Ustaz? Ini pertanyaannya singkat. Tanya di Medan itu ada pelatihan metode UMI apa tidak? Oke. Kita harus mendengarkan azan dulu sebentar. Oke. Atau kita lanjut saja, nanti jawabnya kita rapel aja jawabnya nih. Baik, yang pertama dibalik. Sama yang kedua sekalian ya. Oke, siap. Yang pertama ini bagaimana diserai oleh UMI Jombang
untuk mendampingi beberapa lembaga, oke. Dan bagaimana dengan di Medan apakah ada? Oke. Suara saya terdengar nggih? Suara saya ya. Di Medan apakah ada? Insya Allah ada. Umi sudah menyebar luas di seluruh Nusantara. Oke. Nanti di Medan, jenengan kalau ingin mengetahui di Medan apakah ada pelatihan di mana, nanti jangan bisa japri saya, akan saya hubungkan dengan UF atau UMI Foundation Surabaya. Nanti akan bisa dicarikan teman-teman yang dari Medan. Lalu yang kedua, bagaimana mengatasi anak yang ketika diajak untuk membaca Al-Quran atau hafalan surat pendek malah tidak mau, dilarang ibunya untuk membaca. Nah, ini pertanyaan saya dua. Yang mengajak itu siapa? Yang kedua, alasan ibunya melarang itu apa? Ini kan rancu ya. Yang mengajak misalnya gurunya. Nah, yang mengajak gurunya, yang melarang ibunya, ini berarti yang harus diruqyah ibunya ya. Ibunya harus diruqyah dulu. Ya. Ngoten nggih. Jadi ibunya berarti nggak bersinergi dengan kita, tidak punya tujuan yang baik dengan kita. Ibu yang seperti ini nggak boleh ya. Mungkin ada bisa jadi ibunya melarang itu karena mungkin punya masalah dengan gurunya, atau mungkin ibunya itu takut tersaingi dengan anaknya. Waduh, anak saya sudah hafal 3 juz, saya belum ngaji apa-apa. Terus nggak usah ngaji nak. Mungkin bisa jadi seperti itu, ya. Tapi ini tidak beralasan ya. Kenapa ibunya melarang anaknya untuk membaca? Ini nggak boleh seperti ini. Berarti egois ya. Yang melarang itu anaknya, bukan ibunya. Nggih. Jadi anaknya yang melarang, nggih. Nggak apa-apa kalau anak-anak juga kadang seperti itu, nggih. Anak-anak juga kadang seperti itu. Ayo nak ngaji nak. Oh jangan. Ya nggak apa-apa, orang anak kecil ya. Nggak apa-apa. Jadi kita perdengarkan terus, nggih, dengan menyetel murotal. Anak saya itu juga sering melihat YouTube ya. Jadi melihat mobil-mobilan, truk-trukan, ya, melihat kartun. Ya tidak apa-apa. Oke. Tapi kita iringi dengan murotal. Jadi kalau saya setelkan YouTube, saya nyalakan YouTube, saya putarkan YouTube, itu saya selalu menonaktifkan speakernya. Sementara saya mengaktifkan speaker murotal saya. Jadi dia melihat kartun, tapi yang dia dengar adalah Al-Quran. Ini bagus nih. Nah, gitu. Terima kasih Ustadz Muhammad ya, dan Ustadz Sultan. Ada lagi yang lainnya? Sudah. Okay. Sudah pukul 15 ya. Lewat Japri, saya selalu terbuka 25 jam ya. Saya insya Allah terbuka untuk panjenengan semuanya. Silakan lewat Japri bisa, atau telepon juga bisa. Baik, sekian Ustadz Rijal. Ya. Untuk acara berikutnya yaitu pembacaan doa ya kepada Ustadz Foki untuk membacakan doa untuk hari ini. Monggo Ustadz. Jenengan doa ya. Panjenengan mawon Ustadz. Jenengan mawon. Ustadz bin Haj ini sudah tutup. Di London acaranya jenengan. Baik, kita fokuskan diri kita nggih, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mengharap dengan sangat bahwa dan kita penuh dengan keyakinan apa doa kita pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعلى سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
واغفر لوالدينا وارحمهم وارحمنا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Terima kasih. Beberapa rangkaian acara sudah kita lewati. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya sama-sama Ustaz. Barakallah. Saya izin live nih. Live.